Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Ika selaku Guru Geografi SMA Negeri 4 Surakarta dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok kelas E3 ingin menyampaikan salah satu materi geografi kelas 10 semester 2 yang berkaitan dengan curah hujan dan iklim matahari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Katarina Andrea, nomor absen 24. Saya Ashifa Nadine Luman Raja, nomor absen 10. Saya Aurelia Kiara, absen 11. Saya Natalia Atesalonika, absen 29. Dan saya Vincentia Christabel Elena, nomor absen 35. Curah hujan dan iklim matahari. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di suatu tempat dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam satuan milimeter atau mm per hari, bulan, atau tahun. Alat ukur. Alat ukurnya untuk curah hujan sendiri yaitu penakar hujan atau rain gauge. Di mana alat penampung air hujan yang digunakan untuk mengukur berapa banyak curah hujan di suatu tempat. Contohnya sendiri seperti curah hujan 100 mm. Berarti setiap meter persegi tanah menerima 100 liter air hujan. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi curah hujan. Yang pertama adalah letak geografis. Dibuktikan dengan daerah pegunungan yang cenderung memiliki curah hujan lebih tinggi. Selain itu, arah angin dan kelembapan udara. Angin yang berasal dari laut membawa uap air yang kemudian dapat membentuk hujan. Kemudian, kondisi atmosfer juga mempengaruhi, seperti tekanan dan suhu. Selain itu, perbedaan suhu daratan dan lautan juga dapat menghasilkan suhu tinggi yang menimbulkan adanya penguapan yang tinggi sehingga pembentukan awan menjadi lebih cepat dan potensi hujan menjadi lebih besar. Lalu ada jenis-jenis hujan. 1. Hujan orografis. Terjadi karena angin lembab naik ke pegunungan dan mendingin hingga terbentuk hujan. 2. Hujan konvektif atau seminal terjadi di daerah tropis karena pemanasan matahari yang menyebabkan udara naik dan membentuk awan. 3. Hujan frontal terjadi saat dua masa udara berbeda suhu bertemu dan udara hangat naik di atas udara dingin. Iklim matahari. Iklim matahari adalah pembagian wilayah iklim berdasarkan intensitas sinar matahari yang diterima langsung oleh suatu daerah di bumi tergantung pada garis lintang. Semakin dekat ke garis khatulistiwa, biasanya semakin besar intensitas penyinaran matahari yang menyebabkan suhu lebih tinggi dan iklim lebih lembab. Kemudian ada pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Ciri-cirinya panas, lembab, dan banyak hujan. Contohnya di Indonesia, Brazil, dan Kongo. Yang kedua, iklim subtropis. 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Ciri-cirinya musim panas hangat dan musim dingin ringan. Contohnya di Jepang bagian selatan dan Mediterania. Yang ketiga, iklim sedang. 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Ciri-cirinya 4 musim jelas, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Contohnya di Eropa dan sebagian Amerika Serikat. Yang keempat, iklim kutub. 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Ciri-cirinya sangat dingin, bersalju, dan ada sedikit curah hujan. Contohnya di Antartika dan di Kutub Utara. Hubungan curah hujan dan iklim matahari. Daerah tropis menerima sinar matahari sepanjang tahun yang menyebabkan penguapan tinggi dan curah hujan yang sering dan deras. Daerah kutub menerima sinar matahari paling sedikit, sehingga udara dingin tidak banyak mengandung uap air yang menyebabkan curah hujan yang sangat rendah. Kemudian ada dampak dan manfaat dari curah hujan. Manfaatnya sendiri yang pertama ada menyuburkan tanah, kemudian menambah cadangan air tanah, dan menunjang pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian dampak negatif jika curah hujan berlebihan yang pertama ada banjir, longsor, dan gangguan aktivitas manusia. Berikut upaya menghadapi dampak curah hujan yang ekstrim. Yang pertama, menanam pohon untuk menjaga resapan air. Kedua, meningkatkan sistem drainase kota atau saluran air.
Ketiga, membangun bendungan dan embung. Keempat, edukasi dan sistem peringatan dini bencana. Sekian penjelasan materi curah hujan dan juga iklim matahari dari kami. Unmute dulu deh, unmute dulu. Oh iya, maaf. Maaf. Sekian penjelasan materi tentang curah hujan dan juga iklim matahari dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.